Oke, kalau buah rambutan, ini sekarang saya juga kan sambil belajar ya, ini juga di riset, karena kan baru megang juga nih, komoditas rambutan. Jadi yang saya tahu kalau dari manfaat rambutan itu kan yang pertama tuh dia kayak akan antioksidan. Kenapa? Karena di rambutan sendiri kan banyak nih ya di jurnal-jurnal kayak dia ngandung vitamin C, kemudian ada vitamin E, beta karoten, terus sama senyawa-senyawa yang lain yang dia kan mampu memerangi pembentukan radikal bebas tuh kalau vitamin-vitamin tersebut. Terus juga yang kedua itu ada menyeimbangkan gula darah. Nah, kenapa dia bisa menyeimbangkan gula darah? Karena rambutan itu mengandung serat kurang lebih tadi saya baca tuh ada 0,8 gram. Nah, untuk gula darah itu kan yang kena diabetes atau segala macamnya kan dianjurkan dia makan buah yang kaya akan serat kan. Nah, serat itu bisa menstabilkan kadar gula darah. Selanjutnya itu dia bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Kembali lagi karena dia mengandung serat, jadi kan bisa memperlancar pencernaan. Kemudian ada lagi merawat kekuatan tulang. Di rambutan itu ada zat mangan. Nah, zat mangan itu dia mampu membantu pembentukan tulang yang sehat. Nah, itu yang saya tahu dari manfaat rambutan ya. Kalau aku baca dari jurnal, itu dari Institute of Medicine, itu merekomendasikan 130 gram buah rambutan untuk porsi hariannya. Nah, kita juga kan nggak boleh nih berlebih makan rambutan, bisa nyebabin batuk ya. Terus juga kan gulanya kalau dia semakin banyak kita bisa kena diabetes juga kalau terlalu banyak gitu. Jadi yang pas itu adalah 130 gram untuk seharinya. Oh iya. Oke, kalau yang saya tahu rambutan itu biasanya bisa hidup di mana aja ya. Kayak kita lihat di kampung kan banyak nih. Itu kan mau iklimnya dia basah ataupun iklimnya dia kering bisa. Tapi lebih tepatnya kalau ada yang namanya syarat tumbuh rambutan. Nah, rambutan itu dia cocok di iklim yang basah sebenarnya. Tapi dia juga butuh musim kemarau, karena untuk proses pembungaannya si rambutan itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan musim kemarau. Syarat tumbuhnya itu biasanya dia di suhu 25-35 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya itu 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Terus juga ada yang pH tanah itu kan berpengaruh ya. Kalau pH tanahnya terlalu besar mungkin nggak bisa tumbuh rambutan. Nah, pH yang untuk cara tumbuh itu berkisar 6,5. Rambutan itu banyak jenisnya. Kebetulan yang aku tahu itu ada rongreen, kemudian binjai. Binjai itu paling banyak. Dia binjai itu banyak di Medan. Nah, binjai juga itu yang paling mahal harga rambutan. Kemudian ada yang rafiah. Rafiah juga itu sekelas kayak si binjai tapi dia lebih kecil. Kemudian ada binjai parakan, sama yang kalau yang banyak di kampung tuh kayaknya yang Lebak Bulus itu banyak. Kita bisa lihat semua orang kayaknya punya pohon rambutan ya. Nah, karena kan dia juga bisa membantu perekonomian. Terus juga buah yang bisa didapat dengan murah tapi bisa memenuhi kesehatan kita. Nah, itu sangat banyak diminati. Yang nggak dibolehin sebenarnya nggak ada ya, tapi kita harus membatasi makan si rambutan, karena kalau kita makan yang terlalu matang itu kan gulanya lebih tinggi. Kalau kita makan rambutan terus setelah kita makan rambutan terus terus minum teh, nah itu kadang berpengaruh. Tadi aku baca kalau kita habis makan rambutan terus minum teh itu kan ngandung zatanin. Nah, zatanin itu dia bisa menyerap si zat besi yang ada dari yang kita punya gitu kan. Jadi dia bisa, kalau efeknya dari si zat taninnya si zat besi itu dia bisa kitanya kena anemia. Terus juga kita kalau terlalu banyak makan rambutan terus ditambah lagi minum teh manis, kan manis ketemu manis, yang ada diabetes. Nah itu untuk dikonsumsi sih aman-aman aja, tapi dalam jumlah yang sedikit, yang nggak terlalu banyak. Aku baca tadi kalau dia terlalu banyak itu
kan si rambutan banyak lemak dan kalori nih. Kalau kelebihan buat ibu hamil katanya kurang bagus. Jadi ibu hamil tuh boleh makan tapi dalam jumlah porsi yang sedikit gitu. Menurut aku sih buah apa aja bisa ya buat diet. Tapi balik lagi diimbangi dengan sayur-sayuran dan yang lainnya. Kalau cuma buah aja ya kayaknya kurang gitu kan nutrisinya. Nah, aku baca lagi juga tadi itu kenapa dia bisa nurunin berat badan nih ternyata. Karena kadar kalorinya rendah dan juga seratnya kan banyak nih tadi. Takaran dari nutrisi itu tuh dapat membuat perut kita tuh kerasa lebih kenyang gitu katanya. Terus juga kalau serat itu bergabung sama air, katanya tuh dapat membentuk zat seperti gel yang memperlambat pencernaan dan dia dapat membantu penyerapan nutrisi. Jadi bolehlah buat diet. Untuk bedain rambutan ini bagus apa enggak, pertama kita lihat kulitnya ya. Kulitnya itu kan kalau rambutan yang bagus masih yang keras terus kekoh gitu kan. Dan juga rambutnya masih yang enggak hitam-hitam. Kalau kita bisa lihat kalau yang layu kulitnya terus dia hitam-hitam rambutnya itu berarti udah kualitas lama. Terus juga kita lihat itu buah itu tampak segar gitu, itu baru kualitas good, very good